Ada yang perlu Bibi sampaikan pada kamu. Apa itu, Bi? Ayahmu meminta Bibi menyampaikan ini kepadamu. Kain ini tadi dipakai untuk menutupi jenazah ayahmu. Kain itu dipakai ibumu ketika mereka menikah dulu. Ini dulu ayah pernah cerita. Ini kain yang dipakai untuk membedong saya waktu lahir. Kamu benar-benar anak kesayangan ayahmu. Kamu tahu itu kan? Peninggalan-peninggalan ini sangat berharga. Batik-batik ini tradisi kita, Nok. Kita lahir di Bedong dengan batik. Menikah memakai kain batik. Dan akhirnya kita mati ditutup dengan kain batik. Itulah kehidupan. Kasih ya, Bi. Saya akan menjaga kain ini seumur hidup. Saya kira batik itu suatu warisan budaya ya dari bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, dan yang hanya bisa melestarikan adalah kaum wanitanya ataupun kaum prianya bangsa Indonesia, karena itu sebagai suatu identitas budaya dari bangsa kita. Dalam kehidupan orang Jawa terutama sangat melekat pada wanita Jawa. Itu dari sejak melahirkan bayi itu sudah menggendong bayi dengan memakai batik motif tertentu. Bicara masalah budaya ya, sudah mulai luntur. Justru harusnya kita semakin ke depan harusnya kita, atau katakanlah kita perjuangkan, kita pertahankan kebudayaan kita. Belum lagi soal globalisasi yang mulai menggusur kekayaan-kekayaan para perempuan. Kita lihat batik tenun yang dulu diproduksi dengan ekspresi-ekspresi yang simbolik, ekspresi spiritual, sebuah pesan untuk sebuah kehidupan, tiba-tiba kemudian sekarang dengan percepatan teknologi diganti dengan dengan batik-batik yang cetak, tenun-tenun yang cetak, kemudian tiba-tiba motif-motif yang karya perempuan, dan itu adalah intellectual property right-nya perempuan, menjadi milik sebuah perusahaan. Ingin supaya wanita Indonesia itu sebagusnya adalah berpakaian kain atau pakaian Indonesia begitu.
Kalau wanita remaja oke lah, dia suka bercelana oke. Pakailah sedikit mungkin selendang dari batik, jangan melupakan seni budayanya sendiri. Perempuan-perempuan ini jangan cuma menjadi makhluk individualis yang memikirkan dirinya, tapi dia harus melakukan sesuatu untuk bangsanya. Pinginnya kalau orang tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia, lalu dia ingat batik. Memang seorang wanita tidak pernah berhenti bekerja, Pak. Tidak ada jamnya sampai kapanpun. Keduanya penting untuk setara, dan perjuangan untuk spirit dari gerakan perempuan sendiri kan memang tidak ingin membuat perempuan lebih berkuasa. Jadi dia adalah adil gitu. Maka kemudian juga sebuah kesalahan ketika perempuan ketika dia merasa sudah termerdekakan dirinya kemudian dia menjadi opresor yang hanya berganti tubuh. Itu yang tidak diinginkan kan. Jadi bagaimana baik laki-laki maupun perempuan punya kesadaran yang baik dan membuat sebuah relasi yang adil. Ketika saya ditinggal suami, saya merasa saya seperti burung yang kehilangan sayap sebelah. Jadi kebersamaan ya itu sangat amat penting. Begitu juga dalam keluarga, dalam rumah tangga gitu. Saling mendukung. Buku Sarinah ini dipersembahkan, dipikirkan, dituliskan, disusun oleh Bung Karno bukan saja untuk kaum wanita, tapi juga untuk kaum pria membacanya dan mengerti bahwa kewajiban kaum pria di Indonesia merdeka itu adalah mendukung, membantu, membina kaum wanitanya untuk lebih maju. Bagaimana di dunia film ini juga jangan terlalu banyak menstereotip perempuan, bahwa ya perempuan adalah orang yang lemah, perempuan itu orang yang tidak berdaya, orang yang hanya mengandalkan emosionalnya saja. Terinspirasi oleh apa yang ada di dalam isi buku Sarinah. Jadi jelas alur ceritanya, isi ceritanya pun juga akan seputar suatu wanita yang berjuang lah untuk lebih sukses, lebih maju, lebih berada di dalam pergaulan hidup dengan kaum pria. Apa yang digambarkan di Sarinah itu jadi salah satu contoh yang bisa kita sebagai perempuan Indonesia lah ya. Di situ Sarinah sudah mencapai semuanya, tapi tetap kembali bahwa kebersamaan itu mungkin ya, saya kira kebersatuan, kebersamaan. Jadi nilai-nilai itu yang lebih diutamakan saya kira. Jadi banyaklah yang bisa kita ambil, kita serap.